kita sekarang masuk ke strategi-strategi kita. Gimana biar kita tidak jatuh pada aspek-aspek people pleaser tadi. Yang pertama, pastinya kita harus self-respect. Self-respect itu menghargai diri kita. Apapun itu adanya. Jadi apapun situasinya kita hargai. Allah itu menganugerahkan kita segala keistimewaan, segala kekhususan yang istimewa yang tidak dimiliki oleh semua makhluk yang lain. Bahkan siapapun kita, termasuk kalau kita merasa, Pak saya ini apa sih, Pak saya ini bukan siapa-siapa, bukan apa-apa. Enggak, kita semua ini siapa-siapa dan apa-apa. Kalau teman-teman merasa secara sesungguhnya kita bukan apa-apa, bukan siapa-siapa, ini kemungkinan teman-teman menyembunyikan anugerah-anugerah yang diberikan oleh Allah atau tidak ngaku bahwa kita ini sudah diberi aneka ragam nikmat oleh Allah. Hadirnya kita di muka bumi ini sebagai manusia yang berkesadaran itu saja sudah anugerah yang luar biasa. Yang tidak diberikan pada semua makhluk yang lain. Jadi yang pertama penting self-respect. Menghargai diri. Kalau sudah begitu, ayo membangun self-esteem. Self-esteem itu kebanggaan diri. Bahwa aku ini sesuatu. Bahwa aku ini punya kelebihan-kelebihan. Mungkin aku tidak bisa ini, tidak bisa itu, tapi aku masih punya ini dan punya itu. Itu namanya self-esteem. Bangga dengan diri kita. Kalau sudah sampai pada titik self-esteem, kemungkinan akan lahir dengan sendirinya self-confidence. Percaya diri. Bahwa aku bisa kok, aku mampu kok, aku ini punya kok. Aku juga bukan orang sembarangan. Tidak ada orang itu yang sembarangan. Setiap orang istimewa khusus. Nah ini rasa percaya diri. Nanti akan jadi kunci ke belakang. Kalau kita sudah bisa percaya diri, selanjutnya adalah self-assertion. Self-assertion itu penegasan diri. Maksudnya apa? Kita ikuti pandangan kita, keinginan kita. Kita akui apa yang kita suka, apa yang kita tidak suka. Ini namanya self-assertion. Kalau kita setuju, ya bilang setuju. Kalau kita merasa tidak nyaman, kita bilang saya tidak nyaman dengan itu. Saya senang dengan itu. Saya tidak suka dengan yang seperti itu. Ini namanya self-assertion. Tidak karena khawatir orang lain marah, ingin orang lain senang. Akhirnya kita harusnya tidak suka, bilang suka. Atau sebaliknya. Nah ini berarti kita tidak mampu self-assertion. Kalau sudah bisa self-assertion, saatnya kita bangun diri kita untuk mampu self-reliance. Self-reliance itu bersandar pada diri kita sendiri, mandiri, tidak tergantung. Nah, kalau ini butuh proses, butuh usaha. Jadi self-reliance itu berarti ya sudah, kalau demi kebenaran, kebaikan, prinsip-prinsip yang saya yakini, kemudian orang tidak suka dengan saya atau meninggalkan saya, ya tidak masalah. Aku bisa kok mengandalkan diriku sendiri. Nah, ini namanya self-reliance. Jadi kemandirian kita akan membantu kita untuk tidak punya pleasure attitude. Tidak punya mental yang hanya asal orang lain senang, asal bapak senang, atau yes man. Tapi kita jadi orang yang self-confident, self-assertion, dan self-reliance. Percaya diri, mampu menegaskan diri sendiri, dan kuat bersandar pada diri sendiri.
tidak tergantung pada orang lain. Kalau orang lain mau bergantung pada kita, monggo kita bisa memberikan kebahagiaan, kegembiraan pada mereka. Tapi kalau mereka tidak suka, tidak setuju dengan prinsip-prinsip kita, ya silahkan. Ini namanya self-reliance. Jadi ini prinsip-prinsip ya, kalau saya baca cepat seperti ini rasanya mudah ya. Self-respect, self-esteem, self-confidence, self-assertion, self-reliance. Tapi ini menghidupkannya ya pelan-pelan, setahap demi setahap. Paling tidak semoga teman-teman sudah mampu lah kalau sekedar self-respect dan self-esteem. Untuk self-esteem ini tinggal dicari keistimewaan-keistimewaan kita. Biar teman-teman tidak merasa saya itu isinya kekurangan semua kok Pak. Saya tidak ada lebihnya. Pasti ada. Bahkan kesehatan yang selama ini kita enyam itu ya kebanggaan tersendiri. Banyak orang yang sakit misalnya. Bahkan semangat kita untuk belajar malam hari ini misalnya, mau ikut ngaji, itu kan juga kelebihan. Banyak orang yang sudah tidak mau belajar lagi, merasa dia sudah pasti benar. Berarti Alhamdulillah Pak ya, saya ini masih mau belajar. Itu kan sebentuk kebanggaan. Ternyata saya juga ada baiknya. Nah, ini membangun self-esteem namanya. Kalau sudah begitu bisa self-confident, percaya diri. Saya yang sudah bolak-balik ikut ngaji filsafat, bisa lah kalau sekedar berpendapat, berkomentar misalnya. Nah, ini namanya self-confidence. Alhamdulillah kalau bisa lanjut self-assertion dan self-reliance. Tapi untuk dua ini ya memang butuh proses. Jadi ini tahap-tahap ketika kita ingin melawan attitude pleaser. Jadi melawan perilaku yang hanya ingin menyenangkan orang lain.